Halo Teknolovers! Hal-hal menakjubkan di dunia ini tak hanya disuguhkan oleh alam, tapi manusia juga mampu membuat bangunan yang luar biasa keindahannya. Berbagai proyek besar dilakukan di setiap negara sehingga menarik perhatian banyak orang. Namun sayangnya tak semua proyek berjalan mulus. Ada yang telah dirancang sebaik mungkin, tapi malah membawa kerugian di akhir. Bahkan menyebabkan kerusakan besar yang mengakibatkan kerugian finansial dalam jumlah besar. Nah, berikut 5 megaproyek yang berujung menyedihkan. Sebelum lanjut, yuk klik subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Karena tiap hari teknologi populer hadir menyuguhkan informasi menarik, menambah wawasan kamu. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjadi sangat terkenal karena ratusan uji coba bom nuklirnya. Peristiwa mencengangkan kala itu melibatkan banyak kapal angkatan laut yang berada dalam radius ledakan. Tidak semua kapal ikut tenggelam. Beberapa di antaranya justru meninggalkan sebongkah logam radioaktif yang mengambang. So, bongkahan itu ditarik kembali ke galangan kapal Hunter Point di San Francisco untuk kemudian dibongkar atau ditenggelamkan. Alhasil, tersisalah bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk mendisinfeksi banyak kapal, limbah radioaktif, dan air yang terkontaminasi dalam beberapa tahun terakhir. Pengembang Leonard dan Five Point awalnya berencana akan membangun kembali kawasan yang dulunya jadi tempat uji coba nuklir ini dengan megaproyek senilai 8 miliar US dollar bernama San Francisco Shipyard dengan kompleks pertokoan, restoran, bar, serta hunian yang menghadap langsung ke arah laut. Konstruksi direncanakan akan selesai tahun 2030. Namun pembangunan megaproyek ini tinggal angan karena masih ada wilayah yang terkontaminasi zat berbahaya, sisa uji coba nuklir di sekeliling area. Tetra Tech, perusahaan pemerintah yang bertugas memeriksa dan membersihkan zat berbahaya di lokasi ini, tidak membersihkan sisa limbah nuklir secara menyeluruh. Sebanyak 2.000 warga setempat melayangkan gugatan kepada Tetra Tech dan menuding perusahaan ini membahayakan masyarakat. Pemerintah kota pun melarang pembangunan di area itu sampai seluruh kawasan dinyatakan bersih total dari zat berbahaya sisa nuklir. Di California Utara ada sebuah bendungan bernama Oroville. Bendungan tanggul pengisi tanah yang besar ini jadi proyek air negara bagian California yang menyediakan penyimpanan air, pengendali banjir, dan pembangkit listrik tenaga air. Oroville juga merupakan bendungan tertinggi di seluruh Amerika Serikat. Namun, siapa yang sangka proyek bendungan ini membawa malapetaka di kemudian hari. Banjir yang melanda California tahun 2017 membuat wilayah California Utara jadi memprihatinkan. Curah hujan merusak keadaan area sehingga ketinggian air terus meningkat. Tak lama setelah pelimpa utama dibuka, diharapkan mampu menurunkan ketinggian air. Namun yang terjadi justru jauh dari prediksi. Air naik di atas pelimpa darurat untuk pertama kalinya sejak bendungan dibangun pada tahun 1968. Hal itu mengakibatkan erosi di dasar bendungan. Nah, kabar bahwa bendungan dapat runtuh dan menyebabkan dinding air di hilir membanjiri masyarakat sekitar makin memperkeruh suasana. Keesokannya pada 12 Februari evakuasi pun dilakukan. Total 188.000 orang meninggalkan wilayah tersebut. Beban aliran air semakin memburuk dan harus menutup pembangkit listrik tenaga air akibat keruntuhan yang terjadi. Peristiwa ini membawa kerugian sekitar 1 miliar US dollar. Bendungan St. Francis dibuat sebagai pengatur dan penyimpanan waduk besar untuk kota Los Angeles, California. Bendungan dirancang dan dibangun antara tahun 1924 hingga 1926 oleh Departemen Air dan Tenaga Los Angeles, yang kemudian dinamai Biro Pekerjaan dan Penyediaan Air. Departemen tersebut berada di bawah arahan dari manajer umum dan kepala teknisi William Mulholland yang naik pangkat berkat pemikirannya yang dinilai brilian. Dalam kesehariannya, Mulholland mempelajari buku teks tentang matematika, hidrolika, dan geologi. Namun pada 12 Maret 1928, bendungan gagal total melakukan fungsinya
dan mengakibatkan bencana banjir yang menewaskan 431 orang. Runtuhnya bendungan St. Francis dianggap sebagai salah satu bencana teknik sipil terburuk di Amerika pada abad ke-20 dan disebut menjadi korban jiwa terbesar kedua dalam sejarah California setelah gempa San Francisco 1906. Bencana bendungan itu menandai akhir karir Mulholland. Nah, ternyata bencana dipicu oleh tanah longsor lama di dalam pegunungan yang menjadi penyangga bendungan. Pembangunan infrastruktur transportasi penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Namun dalam pembangunannya memang memiliki resiko tinggi dan rentan terhadap kegagalan. Bisa saja diakibatkan karena pembangunan yang terlambat, over budget, proyek selesai tapi tidak berfungsi dengan baik, atau bahkan tidak memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Kegagalan membangun proyek bisa disebabkan karena spesifikasi yang salah, manajemen perencanaan yang buruk, perubahan peraturan yang tidak terduga, fluktuasi mata uang yang tidak terduga, dan faktor lainnya. Begitulah yang terjadi pada Straddling Bus China, sempat viral karena bentuknya yang tidak biasa. Straddling Bus di China ini memiliki ukuran jumbo dan dapat mengangkut 1.400 penumpang atau setara dengan kapasitas 40 bus konvensional. Bus didesain berjalan di atas rel khusus dengan rongga di bagian tengahnya. Rongga itu bahkan bisa dilalui oleh mobil, tapi bukan untuk dilewati truk. Bus ini dirancang bertenaga listrik serta memiliki panjang 22 meter, lebar 7,8 meter, dan tinggi 4,8 meter. Sayangnya bus terlalu tinggi dan terlalu berat, serta memiliki jarak pandang dan sinyal yang buruk. Kemudian pada Juli 2017, pemerintah China mengadakan investigasi terhadap perusahaan bus terkait tudingan pengumpulan dana ilegal melalui platform financial daring yang diciptakan Bai Ziming. Uji coba perdana bus terpaksa dibatalkan dan proyek ini dihentikan pemerintah. Satu lagi proyek besar yang berujung menyedihkan. Masih ingat perhelatan Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016? Pesta olahraga terbesar itu begitu ramai dikunjungi wisatawan, tak lain untuk melihat dan mendukung para atlet yang bertanding. Kini nasib Stadion Olimpiade berubah jadi memprihatinkan. Pemerintah Rio de Janeiro harus berurusan dengan masalah bangunan fasilitas dan stadion yang menjelma jadi rumah hantu karena tidak ada perawatan pasca Olimpiade. Nah, berikut beberapa potret bangunan yang terlihat menyedihkan. Lapangan golf yang tidak terurus, desa Olimpiade yang juga bernasib sama. Air kolam renang berubah jadi orange. Dalam gedung Aquatic Center, dipenuhi air yang entah dari mana masuknya. Simbol Olimpiade bahkan dibungkus setengah bagian, rumput stadion pun mulai berwarna coklat. Belum lagi bangku staf, pemain dan pelatih terbengkalai. Bangku-bangku penonton juga terlepas dari penyangga dan terbuang sia-sia. Dan tempat voli pantai juga terlihat sangat miris. Tempat yang dulunya jadi kenangan para atlet berjuang di sana, kini kenangannya terkubur bersama puing-puing kesedihan. Wah, sayang banget ya. Ya, begitulah resiko membangun mega proyek yang tidak selamanya berjalan lancar. Semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa klik like dan share video ini. Thank you for watching.